Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan seri soal 1 yang mana kita kemarin telah terputus pada pembuktian estimator untuk statistik minimum. Nah, kini kita lanjutkan lagi cerita kita untuk mendapatkan estimator untuk membuktikan estimator statistik minimum, apakah dia itu tak bias atau bias. Oke, kita akan share screen. Oke, nah ini dia. Kita kemarin terputus. Nah, pada soal sebelumnya diberitahukan bahwa fungsi densitas eksponen itu adalah seperteta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad min y per teta untuk y besar sama dengan 0. Nah, kita telah buktikan bahwa pada pertemuan sebelumnya ekspektasi y itu adalah teta. Nah, ini kita telah buktikan. Ada 4 estimator yang telah kita buktikan kemarin, dia itu adalah tak bias. Yang pertama adalah estimator theta 1. Itu telah kita buktikan kemarin. Itu sama dengan Y1. Ini tak bias, sudah kita buktikan. Tak bias, bukan ekspektasinya, estimatornya. Misalnya, kemarin diberikan 5 estimator, di mana katanya ada estimator yang pertama diberikan estimator theta 1 topi itu adalah Y1. Udah kita buktikan ini adalah tak bias. Telah kita buktikan tak bias. Dan ada juga kemarin estimator theta 2 yaitu Y1 tambah Y2 per 2. Sudah kita buktikan juga kemarin, ini juga tak bias. Oke, ini sudah kita buktikan tak bias. Juga kita telah membuktikan estimator 3 itu adalah Y1 tambah 2Y2 per 3. Ini juga tak bias. Sudah kita buktikan juga pertemuan yang lalu. Tak bias. Nah, kita juga melihat estimator keempat. Keempat juga, kelima, sorry. Estimator yang kelima kemarin adalah Y garis. Ini juga tak bias. Nah, tak bias. Nah, kita yang kemarin belum selesai, terganggu jaringan ketika ingin menentukan estimator yang keempat adalah minimum. Nah, ini kita kemarin. Minimum Y1, Y2, Y3. Karena dia ada 3 variabel acak. Nah, kita terputus di sini kemarin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mendapatkan FY kumulatif. Nah, kita telah mendapatkan kumulatifnya adalah 1 dikurang dengan eksponen min Y per theta. Ini kita sudah mulai lihat kembali pertemuan sebelumnya. Nah, kita tahu rumus statistik minimum
ya, density minimum FY pakai tanda minimum itu adalah N dikali dengan 1 kurang kumulatif atau kadang-kadang disebut dengan distribution function N kurang 1 dikali dengan density function. Ingat nih density function biasa. Nah, karena N-nya ada 3, berarti di sini 3, Y1, Y2, Y3 itu kan 3 artinya N-nya. 1 dikurang eksponen min Y per theta. Oke. Berpangkat 2 dikali dengan 1 per theta eksponen min Y per theta. Nah, ini adalah density function eksponen. Soal yang menyebutkan seperti itu. Sama dengan 3 dikali dengan eksponen min Y per theta berpangkat 2 dikali 1 per theta. Oke, eksponen min Y per theta. Nah, ini kalau kita kalikan tentu menjadi 3 per theta. Oke. 3 per theta eksponen min 2Y. Min Y per theta. Min Y. Di sini ada min 2Y tambah Y. Min 2Y per theta. Berarti min 3Y per theta berarti. Min 3Y per theta. Min 2Y per theta, eksponen min Y per theta. Ini adalah bentuk dari density function minimum kita. Nah, ini kalau kita mau sederhanakan dia tentu menjadi 1 per theta per 3. Nah, ini kita modifikasi sedikit. 1 min per theta per 3. Di sini eksponen. Eksponen di sini juga eksponen min Y per theta per 3. Ini kita modifikasi sedikit. Nah ini sama hasilnya dengan ini ya. Tidak ada bedanya. Ini terdistribusi secara eksponen. Parameternya theta per 3. Nah, ini dia. Theta per 3. Jadi kan kalau eksponen, jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan distribusi eksponen, kita ganti warnanya. Nah, kalau kita bandingkan dengan distribusi eksponen, fungsi densitas eksponen, coba lihat yang warna biru. Kalau yang fungsi densitas eksponen yang warna biru tadi bentuknya ini seperti theta eksponen min Y per theta. Ini adalah distribusi eksponen. Ini adalah eksponen. Nah, ini soal tadi kan, ini soal eksponen dengan parameter theta. Nah, kalau begitu yang merah tentu ini adalah eksponen
minimumnya adalah eksponen berparameter theta per 3. Nah, kalau gitu, kita mau membuktikan ekspektasi Y minimum. Nah, kita lihat. Berarti kalau gitu, kita ingin mendapatkan ekspektasi dari Y minimum. Oke. Ekspektasi Y minimum tentu caranya adalah integral. Ingat di sini 0 tak hingga. Nah, pengalinya tetap Y, jangan Y1 pula. Tetapi di sini FY1 kita buat secara umum lah dulu biar nampak ya. Nah, secara umum rumusnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minta hingga sampai tak hingga, pengalinya Y, dan fungsi densitasnya baru fungsi densitas minimum. Jangan dicari FY pula. Nah, ini dia, DY. Nah, kalau kita rubah batasnya, 0 tak hingga. Nah, ini Y tetap. Nah, pengalinya tadi adalah 1 per. Nah, ini dia tadi. Theta per 3. Eksponen min Y per, nah ini dia, theta per 3. Nah ini kalau kita keluarkan konstannya 1 per theta per 3 dikali integral 0 tak hingga Y dikali eksponen min Y per theta per 3. Nah, perhatikan di dalam integral yang saya beri tanda dapat diselesaikan dengan menggunakan bantuan fungsi densitas gamma dengan kita modifikasi sedikit. Ini tadi theta per 3. Ini integralnya kita modifikasi sedikit dengan Y 2 kurang 1 eksponen min Y per theta per 3. Jadi menjadi beta sama dengan dy. Jadi yang menjadi betanya tentu theta per 3. Ini menjadi 1 per theta per 3 dikali dengan betanya theta per 3 berpangkat 2 dikali dengan gamma 2. Nah, ini dia. Ingat pada soal sebelumnya bagaimana cara memanfaatkan fungsi densitas gamma. Nah, ini tentu di sini 3 per theta dikali dengan theta kuadrat per 9 kali 1 sama dengan, oke, ini tentu theta per 3. Nah, kalau begitu, untuk estimator minimum, dia bias. Nah, ini tadi. Jadi kalau kita lihat tadi jawabannya, kita ketahui ekspektasi dari minimum tadi yang kita cari tadi sama dengan theta per 3, maka ini dikatakan dia bias. Nah, kenapa dia dikatakan bias? Karena ekspektasi
minimum itu tidak sama dengan theta. Nah, kita ketahui 4 estimator sebelumnya itu adalah tak bias dan 1 estimator yang bias. Nah, kalau begitu kita masuk soal yang B, dapatkan variasi yang terkecil. Variasi terkecil. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita mendapatkan variasi terkecil, kita harus tahu dulu variasi eksponen itu apa gitu. Nah, untuk mencari variasi, langkah variasi eksponen, kita tahu rumus variasi Y itu rumus variasi Y dapat dicari dengan ekspektasi Y kuadrat. Nah, oke. Dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Wah, ini aja cerita kita. Ah, nih. Nah, ini kita udah punya. Apa nilai ini? Theta kuadrat. Oke, punya kita ada. Yang kita belum punya itu ekspektasi Y kuadratnya kita belum punya, bro. Nah, kita cari dengan cara integral, kalau bentuk umumnya dulu, Y kuadrat kali dengan density function dy. Nah, berarti sama dengan kalau kita masukkan density function-nya batas dari 0 sampai tak hingga Y kuadrat, Fy-nya apa tadi? Seperti theta eksponen min Y per theta dy. Nah, kita keluarkan konstan menjadi seperti theta integral 0 tak hingga Y kuadrat eksponen min Y per theta. Nah, integral yang saya tandakan ini dapat diselesaikan dengan memanfaatkan fungsi densitas peluang gamma. Dengan kita modifikasi sedikit. Nah, seperti apa? Oke, perhatikan. 0 hingga di sini Y-nya itu berpangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1 itu kan 2 juga Y kuadrat. Eksponen min Y per theta. dy. Nah, tentu hasil akhirnya ini adalah seperti tanya tetap. Nah, ini adalah betanya tadi theta. Theta berpangkat 3 kali gamma 3. Gamma 3 itu adalah 2. Oke. Jadi dia kalau begitu theta, theta 3. 3 kurang 1 ya. 3 faktorial. Oke, betul. Jadi ini 2 theta kuadrat. Nah, nih. Nah, jadi kalau begitu variasi kita berapa? Variasi kita 2 theta kuadrat, ini tadi ekspektasi Y kuadratnya 2 theta kuadrat, dikurang theta kuadrat. Sama dengan theta kuadrat. Nah, ini variasi. Jadi soal yang B, variasi terkecil itu kita akan jawab yang pertama. Variasi estimator 1. Nah, nih. Berarti estimator 1 tadi variasi Y1. Variasi Y1 sama dengan variasi Y. Oke, berarti ini juga theta kuadrat. Nah, oke.
Estimator variasi estimator 2. Kita cari variasi estimator 2 adalah di sini variasi Y1 tambah Y2 per 2. Nah, ingat konstan dia menjadi 1/2 kuadrat. Nah, ini konstan kuadrat kalau variasi. Kalau ekspektasi tidak. Kalau ekspektasi kan sama aja, tapi kalau dia variasi, konstannya kuadrat ke depan. Nah, kuadrat variasi Y1 tambah Y2. Nah, karena dia saling bebas, maka kovariasinya 0. Maka ini dapat dicari dengan 1/4. Nih, variasi Y1 tambah variasi Y2 tambah 2 kali kovariasi. Oke. Tambah 2 karena dia konstannya kan 1 nih. 1 kali Y1 tambah 1 kali Y2. Kalau kita bawakan ke AX tambah BY tadi A-nya 1. Berarti di sini 2 kali 1 kali 1 kali kovariasi. Oke. Kali kovariasi Y1, Y2. Nah, karena dia saling bebas variabel acaknya ini, makanya kovariasinya itu 0. Nah, ini karena dia saling bebas, untuk kovariasinya itu 0. Nah, makanya tinggal lagi 1/4 dikali dengan variasi Y1 tadi adalah theta kuadrat. Oke. Variasi Y2 juga theta kuadrat. Sama, saling bebas kan? Kalau saling bebas sama aja variasi Y1, variasi Y2 theta. Berarti di sini theta kuadrat per 2. Nah, ini dia. Variasi estimator 3. Variasi estimator 3. Tadi rumusnya adalah variasi. Di sini tadi katanya adalah Y1 tambah 2Y2 per 3. Nah, per 3. Sama dengan 1/9. Ingat, 1/3 kuadrat 1/9. Dikali dengan variasi. Dia saling bebas. Ingat, kovariasinya 0. Saling bebas. Sekali lagi. Variasi Y1 ditambah variasi 2Y2. Nah, ingat kalau konstan variasi dia keluar menjadi kuadrat. Berarti ini menjadi 1/9 dikali dengan variasi Y1. Nah, di sini 2-nya menjadi 4 karena dia 2 kuadrat, Bro. 4 variasi Y2. Nah, ini dia. Jadi hasil akhirnya sama dengan 1/9. Di sini theta kuadrat. Di sini tambah 4 theta kuadrat. 4 theta kuadrat. Di sini sama dengan 5/9 theta kuadrat. 5/9 theta kuadrat. Nah, yang terakhir adalah rata-rata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Variasi Y estimator 5. Yang 4 tidak perlu, minimum tadi dia tidak bias. Dia hanya untuk yang tak bias saja.
Yang minimum tadi bias, makanya kita lewatkan yang 4. Berarti di sini variasi Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 4 per 3. Nah, karena dia tadi saling bebas, maka kovariasinya juga 0. Maka kita dapat itu kalau kita konstannya tentu sepertiga itu 1/9. Sepertiga kuadrat. Ingat kalau konstan dia kuadrat. Di sini kali dengan variasi Y1, variasi Y2. Ingat. Nah, kita buat dulu rumusnya. Di sini makanya kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Variasi Y1 tambah Y2 tambah Y3. Nah, kalau kita mau menghitung rumus yang benar, maka dapat kita lakukan seperti 1/9 variasi kali variasi Y1 tambah variasi Y2 tambah variasi Y3. Nah, tambah pasangan kovariasi di mana I-nya kecil dari J, berarti 2. Oke. 2 kali konstannya 1, semua 1. 2 kali 1 kali 1 kovariasi. Kovariasi Y1 Y2 Y1 Y2 oke, ditambah 2 kali 1. Kenapa 1? Karena konstannya masing-masing kan 1 tuh. AY1, AY2, ini A-nya kan 1. Apalagi pasangannya kovariasi. Ingat J-nya selalu besar. Y1, Y3. J selalu besar, ingat. Dan satu lagi adalah tambah 2 kali 1 kali 1 lagi, yaitu untuk kovariasi. Apalagi yang belum? Yang J-nya besar. Dari I-nya Y2, Y3. Nah, ini dia. Kurung. Oke. Kurung. Nah, sekarang karena variabel acaknya itu saling bebas, maka kovariasi Y1, Y2 itu 0. Kovariasi Y1, Y3 itu 0. Kovariasi Y2, Y3 itu nilainya 0 karena saling bebas. Maka nilai kita sekarang adalah tinggal 1/9 variasi Y1-nya theta kuadrat. Nah, variasi 2 tambah koma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tambah theta kuadrat lagi. Tambah variasi 2 theta kuadrat. Theta 2 kuadrat juga. Variasi 3 theta kuadrat. Artinya di sini theta kuadrat per 3. Nah, sekarang diminta variasi yang terkecil di antara 5 estimator yang tak bias. Jadi kalau kita bandingkan tadi, kita lihat lagi, kita ulang lagi, kita bandingkan. Tadi variasi theta 1 yang kita cari adalah theta kuadrat. Nah, variasi theta 2 yang kita cari tadi
variasi estimator 2 yang kita hitung tadi adalah theta kuadrat per 2. Nih, theta kuadrat per 2. Sedangkan untuk estimator yang ketiga tadi, oke, kok angka 3. Estimator yang ketiga tadi adalah 5/9 theta kuadrat. 5/9 theta kuadrat. Nah, variasi yang keempat, yaitu estimator yang kelima. Ingat, estimator keempat tidak kita masukkan tadi alasannya karena dia bias. Kita udah lihat tadi dia bias. Oke. Ini adalah theta kuadrat per 3. Jadi ini theta kuadrat per 3. Nah, jadi kalau ditanya mana yang terkecil, tentu estimator yang mana yang terkecil? Yang terkecil adalah estimator yang keempat. Yang kelima. Yang kelima tentu ini 3/9. Oke, ini besar, ini bagi terbesar lagi, ini besar. Yang terkecil adalah estimator yang kelima. Jadi kita bisa menjawab soal ini dengan sangat baik sekali. Kita telah membuktikan bahwa estimator yang terkecil itu adalah sepertiga. Yang terkecil adalah variasi dari estimator yang variasi terkecil. Ini variasi terkecil. Variasi terkecil. Oke. Ini dia. Jadi oleh sebab itu kita telah menjawab soal-soal ini dengan baik. Kita telah menjawab soal ini dengan baik sekali. Oke. Ada 2 sesi untuk menjawab dua soal saja, 2 sesi. Karena kita kerjakan secara detail sekali. Kita hanya berharap bahwa mahasiswa dengan adanya pembahasan soal-soal ini dapat mendapatkan energi positif, terutama di bulan puasa, bulan suci Ramadan ini. Mahasiswa dapat santai melihat video sambil belajar. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.